Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar sama-sama tentang pemuridan. Dari pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, saya sudah mencoba menjelaskan tentang pemuridan dari berbagai sisi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin untuk kita belajar tentang apa yang menjadi penyebab orang-orang percaya belum memuridkan. Tentu kita tahu betapa pentingnya pemuridan di mata Tuhan. Sangat disayangkan kita belum maksimal dalam memuridkan. Apa yang penting di mata kita belum tentu penting di mata Tuhan. Tapi apa yang penting di mata Tuhan seharusnya penting bagi kita. Pemuridan adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Sangat disayangkan itu belum menjadi satu hal yang penting di mata kita. Itu sebabnya kita akan belajar tentang apa yang menjadi penyebab mengapa orang-orang percaya belum memuridkan secara maksimal. Dan dalam perenungan saya, di dalam pengamatan saya, akhirnya saya menemukan paling sedikit ada 7 hal yang menjadi kendala atau penghambat untuk orang-orang percaya mulai memuridkan. Dan yang pertama adalah mengapa ada banyak orang-orang percaya belum memuridkan? Yang pertama, puas sebatas beragama Kristen, tetapi belum hidup sebagai murid Kristus. Oke, saya ulang. Poin pertama, hal yang pertama yang saya lihat di mana inilah yang menjadi penyebab mengapa orang-orang percaya belum juga memuridkan. Karena ternyata kita puas sebatas beragama Kristen, tetapi belum hidup sebagai murid Kristus. Dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan pelajaran tentang bedanya orang banyak dan murid. Di situ saya sudah menyampaikan bahwa telah terjadi salah terjemahan saat kita membaca amanat agung yang kita temukan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tertarik dengan kata jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti target Tuhan bukan menjadikan semua bangsa sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan ingin supaya semua bangsa itu menjadi muridnya. Telah terjadi kerancuan di dalam pemahaman di mana akhirnya kita puas sebatas menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita puas menjadi orang yang beragama Kristen. Padahal sebenarnya pertanyaannya adalah bukan apakah kita sudah percaya Tuhan atau tidak, tapi pertanyaannya adalah apakah kita hidup sebagai murid Tuhan atau tidak. Tentu dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saat percaya Yesus, seseorang baru memulai perjalanannya sebagai seorang murid Kristus. Ya, betapa pentingnya untuk percaya kepada Tuhan. Tapi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa dirinya adalah murid. Sedangkan seorang murid sudah tentu dia harus percaya kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang definisi pribadi saya tentang pemuridan. Saya menerjemahkan dalam bahasa sederhana menurut pemahaman saya mendefinisikan pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, hal yang pertama mengapa ada banyak orang-orang percaya belum juga memuridkan, karena ternyata pemuridan itu adalah bisa dihidupi oleh seorang yang terlebih dahulu menjadi murid Kristus. Itu sebabnya sebelum berniat memuridkan, bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah benar aku seorang murid Kristus? Jangan-jangan aku hanya puas sebatas beragama Kristen, aku puas sebatas percaya kepada ketuhanan Yesus, aku puas karena dosaku diampuni dan keselamatanku dijamin oleh Yesus. Dan kita tidak menyadari bahwa sebetulnya yang menjadi kerinduan Tuhan, kita tidak berhenti di titik itu, tetapi kita benar-benar menangkap apa yang menjadi target Tuhan, di mana Dia ingin menjadikan saudara dan saya sebagai muridnya. Nah, bagaimana mungkin seorang yang belum hidup sebagai murid Kristus, dia memuridkan? Pengalaman hidup sebagai seorang murid akan menjadi motivasi dan energi untuk kita memuridkan.
Oke, saya ulang. Pengalaman hidup sebagai seorang murid menjadi motivasi dan energi untuk kita memuridkan. Itu sebabnya bagaimana mungkin kalau kita tidak punya pengalaman untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Kita tidak mengalami betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa menggairahkannya hidup sebagai seorang murid Kristus. Dan kalau kita tidak mengalami hal itu, bagaimana kita termotivasi untuk menolong orang untuk menjadi murid Kristus? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki energi untuk menolong orang untuk menjadi murid Kristus? Saya melihat banyak sekali orang percaya yang merasa puas sudah mempercayai Tuhan, tetapi sebenarnya kita belum hidup sebagai murid Tuhan. Pertanyaan yang saya mau ajukan sebelum kita masuk ke dalam poin yang kedua. Sudahkah orang-orang melihat gaya hidup murid dalam diri kita? Sudahkah orang-orang merasakan kualitas murid Kristus saat mereka berinteraksi dalam keseharian kita? Tentu seharusnya dunia mengenali kita sebagai murid Kristus bukan dari aktivitas hari Minggu kita. Tetapi saat mereka berinteraksi dengan kita, saat mereka bersentuhan dengan kita, saat mereka benar-benar berjumpa dengan kita, terhubung dengan kita, mereka merasakan ada satu kualitas yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan ternyata kualitas itu lahir karena kita hidup sebagai seorang murid Kristus. Jangan bangga ketika kita sudah beragama Kristen. Karena Tuhan ingin supaya kita benar-benar hidup sebagai murid Kristus. Dan di saat kita benar-benar hidup sebagai murid Kristus, maka saya yakin bahwa sebenarnya hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan terus bertumbuh. Kita akan terus bertumbuh. Kita terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dan itulah yang membuat dunia melihatnya dan dunia mengakuinya. Dan di saat mereka mulai melihat hal itu, ada ketertarikan di hati mereka untuk mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi, kendala yang pertama mengapa orang-orang percaya belum memuridkan. Karena ternyata kita baru puas sebatas beragama Kristen, tapi kita belum sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus. Kita tidak punya pengalaman hidup sebagai seorang murid, sehingga akhirnya kita tidak termotivasi, kita tidak memiliki energi untuk kita memuridkan orang-orang lain untuk menjadi murid Kristus. Hal yang kedua yang saya temukan, bahwa kendala untuk orang-orang percaya tidak memuridkan adalah karena tidak diajar dengan serius dan konsisten mengenai pentingnya pemuridan. Saya ulang. Poin kedua yang menjadi penyebab mengapa ada banyak orang percaya belum memuridkan, karena ternyata tidak diajar dengan serius dan konsisten mengenai pentingnya pemuridan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, kapan terakhir saudara mendengar berita atau pengajaran tentang pentingnya pemuridan? Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai pemimpin-pemimpin, izinkan saya bertanya kepada saudara, kapan terakhir saudara menyuarakan, mengajar umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita layani, berita-berita tentang pentingnya pemuridan? Saudara perlu memahami bahwa kita akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Saya ulang, kalimat ini penting. Kita akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jika orang-orang percaya belum memiliki waktu dan tenaga untuk memuridkan, masalahnya adalah karena mereka belum menyadari betapa pentingnya pemuridan. Dan bagaimana mungkin mereka bisa mengerti betapa pentingnya pemuridan karena mereka belum diajar dengan serius dan konsisten. Sedih rasanya melihat mayoritas pengajaran yang beredar di pasaran lebih berpihak pada kepentingan manusia. Maafkan, saya mesti mengatakan hal ini, bahwa jika kita memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita bisa temukan di dalam dunia YouTube contohnya, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyuarakan berita-berita yang jika kita tidak berhati-hati, maka kita terus menyuarakan pesan di mana akhirnya kita sedang mengajar jemaat kita betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan peduli kepada mereka, betapa Tuhan sangat mengasihi mereka dengan luar biasa. Dan saya mau katakan itu adalah hal yang baik. Tetapi pernahkah kita mengajar kebenaran secara utuh? Tanpa sadar seringkali kita melepaskan pesan-pesan pengajaran di mana kita lebih berpihak pada kepentingan manusia dan kita tidak sedang berpihak pada kepentingan Tuhan.
Kita mengajar bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Itu baik. Tapi sadarkah kita bahwa betapa pentingnya kita pun menyuarakan bahwa kita pun harus ada untuk Tuhan. Bukan hanya sebatas Tuhan ada untuk kita. Hari ini betapa pentingnya untuk kita terus menyuarakan dengan serius, dengan konsisten mengenai pentingnya pemuridan. Semua pengajaran kita seharusnya berujung menyiapkan umat Tuhan untuk memuridkan dunia. Saya ulang, semua pengajaran kita harus berujung menyiapkan umat Tuhan untuk memuridkan dunia. Kebenaran tentang doa seharusnya menyiapkan umat Tuhan untuk memuridkan dunia. Kebenaran tentang kasih karunia harusnya menyiapkan umat Tuhan untuk memuridkan dunia. Kebenaran tentang janji berkat Tuhan seharusnya berujung menyiapkan umat Tuhan untuk memuridkan dunia. Nah, sangat disayangkan, seringkali semua terhenti pada kehidupan jiwa-jiwa yang kita layani. Tapi kita tidak pernah mengajar betapa pentingnya mereka hidup dengan satu kesadaran bahwa ternyata Tuhan memiliki panggilan, Tuhan memiliki tugas, di mana mereka bukan hanya sekedar diberkati, sekedar diselamatkan, sekedar diampuni, sekedar dipulihkan, tetapi semua Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka demi menyiapkan mereka untuk mereka akhirnya dengan efektif mulai memuridkan dunia. Ingat baik-baik betapa pentingnya saudara menyadari bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya, dan bukan hanya memanggil, memerintahkan saudara dan saya untuk hidup sebagai murid, dan satu saat kita akan mulai memuridkan bangsa-bangsa. Itu adalah kendala yang kedua, di mana tadi kita sudah belajar bahwa ternyata penyebab orang belum memuridkan karena tidak diajar dengan serius dan konsisten mengenai pentingnya pemuridan. Nah, hal yang ketiga yang saya temukan, apa yang menjadi penyebab mengapa orang-orang percaya belum sungguh-sungguh memuridkan? Karena ternyata definisi pemuridan yang salah atau kurang tepat. Saya ulang, poin ketiga yang menjadi penyebab mengapa orang-orang percaya belum memuridkan, karena definisi pemuridan yang salah atau kurang tepat. Dalam hal ini saya sudah menyampaikan dalam pengajaran yang berjudul redefinisi pemuridan. Di situ saya sudah menyampaikan bahwa salah definisi membuat kita salah faham. Salah faham membuat kita salah pada tindakan, di mana ternyata kita perlu mengevaluasi ulang tentang pemahaman kita, penafsiran kita setiap kali kita mendengar kata pemuridan. Karena ternyata ada banyak sekali penafsiran yang sungguh-sungguh kita perlu luruskan, perlu kita koreksi tentang pemuridan. Masalah gereja bukan pada kurangnya pengetahuan, tapi pada tekornya pengertian. Saya ulang, masalah dari gereja hari ini sebenarnya bukan pada kurangnya pengetahuan. Saya yakin bahwa pemuridan bukan kata asing. Kata itu adalah kata yang disuarakan, diajarkan. Tapi sangat disayangkan, kita bukan bermasalah pada kurangnya pengetahuan, tapi kurangnya pengertian. Di saat saya merenungkan hal ini, saya teringat di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus sedang berbicara tentang bangsa Israel, di mana mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi dalam Roma 10 ayat 2, Paulus katakan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya jangan puas memiliki pengetahuan tentang pemuridan, tapi mari miliki pengertian yang benar tentang pemuridan. Karena di saat kita mulai belajar dan mulai menangkap esensi dari pemuridan, mulai diwahyukan oleh Roh Kudus tentang pentingnya pemuridan, saya percayai bahwa kita sungguh-sungguh akan lebih serius dalam memuridkan. Itu adalah poin ketiga. Poin keempat yang saya temukan yang menjadi penyebab mengapa ada banyak orang percaya belum juga memuridkan adalah luka-luka masa lalu di area jiwa yang belum dipulihkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa luka-luka masa lalu dalam kehidupan seseorang berdampak pada gambar diri seseorang. Dan gambar diri kita akan menjadi penentu kemaksimalan dari kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini saya tidak akan membahasnya secara detail, tapi pentingnya kita memiliki gambar diri yang dipulihkan oleh Tuhan. Karena bagaimana mungkin jika kita memiliki trauma-trauma di masa lalu yang belum dituntaskan,
belum dibereskan, dan bagaimana mungkin kita bisa maksimal dalam menolong orang, dalam memuridkan orang. Itu sebabnya saya melihat betapa pentingnya untuk kita mulai memperhatikan bagaimana kesehatan dari gambar diri kita. Dan saya mempercayai bahwa Roh Kudus hadir untuk menolong kita sehingga gambar diri yang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Dan di saat gambar diri kita mulai dipulihkan, disitulah itu akan berdampak pada efektivitas kita dalam memuridkan orang. Jangan tunggu sempurna dahulu baru memuridkan. Karena justru proses kesempurnaan berlangsung saat kita memuridkan. Saya ulang, jangan tunggu kita sempurna dahulu baru kita memuridkan. Karena justru proses kesempurnaan itu berlangsung saat kita mulai belajar memuridkan. Dan saya sangat mempercayai bahwa Roh Kudus akan terus memulihkan kita dari hari ke hari. Karena saya melihat bahwa Roh Kudus ingin untuk kita lebih efektif, lebih maksimal dalam menolong orang-orang untuk menjadi murid Kristus. Itu sebabnya waspadai, karena luka-luka masa lalu di area jiwa kita yang belum dipulihkan akan menjadi penghambat untuk kita memuridkan. Yang kelima, saya temukan apa yang menjadi kendala atau penyebab mengapa orang percaya belum juga memuridkan. Yang pertama tadi, puas sebatas beragama Kristen tapi belum hidup sebagai seorang murid. Itu adalah kendala yang pertama yang saya temukan. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan, kendala kedua adalah tidak diajar dengan serius dan konsisten mengenai pentingnya pemuridan. Dan yang ketiga, definisi pemuridan yang salah atau kurang tepat. Betapa pentingnya kita mengevaluasi tentang pemahaman kita tentang pemuridan, karena itu akan mempengaruhi kemaksimalan kita dalam memuridkan. Dan yang keempat, kita tadi telah belajar betapa pentingnya kita mewaspadai luka-luka masa lalu di area jiwa yang dapat menjadi penghambat untuk kita memuridkan. Dan kelima, ternyata kendala yang kelima yang saya temukan adalah mengapa ada banyak orang percaya belum memuridkan adalah stamina rohani. Oke, yang kelima adalah stamina rohani. Sadarkah kita bahwa pemuridan itu menuntut konsistensi dalam menyentuh orang secara intensif? Tadi saya mendefinisikan bahwa pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang menolong orang lain secara intensif untuk menjadi murid Kristus sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, itu sebabnya saudara perlu menyadari bahwa di saat kita memuridkan orang, maka kita harus melakukannya secara intensif, secara konsisten. Dan bagaimana mungkin kita bisa melakukannya dengan konsisten dan secara intensif jika kita memiliki stamina rohani yang kedodoran. Nah, itu sebabnya sadarilah bahwa stamina roh kita akan menjadi penentu apakah kita akan maksimal dalam memuridkan orang atau tidak. Pemuridan menuntut kita menyentuh, mendampingi mereka secara konsisten dan intensif. Jadi jika saudara tidak memiliki stamina rohani yang baik, maka kita akan kedodoran saat memuridkan orang. Nah, saudara perlu memahami antara hubungan antara stamina dan disiplin. Saya ulang, ada hubungan antara stamina dan disiplin. Bukankah dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat saya diberkati oleh satu kalimat yang saya temukan dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ini bicara disiplin rohani, konsistensi. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang masih juga belum memuridkan atau belum maksimal dalam memuridkan? Karena semua itu tanpa sadar terkendala oleh stamina rohani. Untuk saudara memberi makan orang yang lapar, tidak dibutuhkan stamina rohani. Dibutuhkan uang yang cukup untuk membeli makanan dan membagikan kepada mereka. Tapi di saat kita membimbing orang untuk jadi murid Kristus, sangat dibutuhkan stamina rohani. Itu sebabnya mari kita serius dalam membangun disiplin rohani kita. Belajar mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, itu adalah bentuk-bentuk disiplin rohani yang terus akan membangun stamina rohani kita. Dan semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk kita memiliki stamina rohani, sehingga akhirnya kita bisa memiliki kehidupan yang maksimal dalam memuridkan. Kendala yang kelima tadi adalah mengapa ada banyak orang belum memuridkan? Karena ternyata terkendala pada stamina rohani. Yang keenam, saya temukan di lapangan adalah mengapa ada banyak orang percaya belum juga memuridkan. Karena tidak adanya role model. Saya ulang, yang keenam, mengapa banyak orang percaya belum juga memuridkan? Karena tidak adanya role model. Bukankah selama ini kita telah belajar bahwa 89% orang belajar dari apa yang dilihatnya? Mengapa ada banyak orang belum juga memuridkan? Masalahnya seringkali bukan karena mereka tidak memiliki kerinduan untuk memuridkan. Di dalam diskusi-diskusi saya dengan banyak orang-orang yang saya jumpai, mereka berkata, saya tidak punya gambaran bagaimana memuridkan. Ingat saudara, itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang kita bimbing. Sehingga akhirnya mereka belajar dari apa yang dilihatnya dari kehidupan kita saat memperlakukan mereka. Sehingga akhirnya ketika kita motivasi untuk mulai memuridkan orang, mereka jadi punya pengalaman bagaimana menolong orang. Karena mereka terlebih dahulu telah mengalami bimbingan secara intensif dan konsisten dari diri kita. Itu sebabnya, ayo, jadilah role model dalam memuridkan orang-orang percaya. Karena di saat kita menjadi role model dalam memuridkan, itu akan menolong orang-orang yang sedang kita muridkan untuk memuridkan orang-orang lain juga. Umat Tuhan bukan hanya membutuhkan pengajaran-pengajaran tentang pemuridan, tapi umat Tuhan butuh belajar dari teladan kita saat bukan hanya berkhotbah di mimbar, tapi saat kita menyentuh orang secara intensif dan konsisten, menolong mereka untuk mereka menjadi murid Kristus. Yang ketujuh, apa yang menjadi kendala mengapa banyak orang percaya belum juga memuridkan? Menurut saya yang ketujuh adalah karena kita telah melupakan faktor penyertaan dan keterlibatan Tuhan. Saya ulang, poin ketujuh adalah kita telah melupakan faktor penyertaan dan keterlibatan Tuhan. Seorang yang terus sadar diri dan belum sadar Yesus tidak akan memiliki keberanian untuk mulai melangkah memuridkan orang. Di saat saya berdiskusi dengan banyak orang-orang percaya tentang pemuridan, saya berjumpa dengan banyak orang-orang yang terlalu sadar diri. Mereka berkata, Pak, saya kayaknya belum siap, saya kayaknya belum mampu, saya belum cukup untuk saya memuridkan. Karena saya masih penuh dengan kekurangan. Dan di saat saya mendengar apa yang mereka ucapkan, mereka katakan, menjadi curahan hati mereka, saya disadarkan oleh Tuhan bahwa seringkali di saat kita mencoba memuridkan orang, kita menjadikannya sebagai urusan pribadi. Padahal sebenarnya pemuridan itu adalah urusannya Tuhan, di mana Tuhan ingin meminta keterlibatan kita. Tuhan ingin untuk kita mengerjakan peran kita. Karena di saat kita memuridkan seseorang, bukan hanya kita yang bekerja, tetapi Tuhan pun bekerja. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kalimat yang sering kita lupakan adalah kalimat berikut ini, dan ketahuilah. Apa yang kita perlu ketahui? Bukan hanya mandat untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, tapi yang perlu kita ketahui juga adalah aku menyertai kamu senantiasa. Garis bawahi kata senantiasa. Jadi penyertaannya itu bukan sewaktu-waktu, tapi senantiasa. Sampai kapan?
sampai kepada akhir zaman. Dan janji penyertaannya adalah dilepaskan di saat kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 20 ada satu kalimat yang memberkati saya. Firman Tuhan katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara perlu memahami bahwa pemuridan bukan sekedar mengajar tentang Tuhan, tetapi menolong orang untuk terhubung dengan Tuhan. Saya ulang, pemuridan bukan sekedar kita mengajar tentang Tuhan, tetapi menolong orang untuk terhubung dengan Tuhan. Salah satu bukti keterlibatan Tuhan, seringkali kita dikejutkan oleh apa yang kita katakan, karena kita sadar bahwa ternyata kalimat tersebut itu lahir bukan dari pikiran kita, bukan dari pengetahuan kita. Itu keluar dengan spontan, dan itu bukti bahwa sebenarnya Roh Kudus sedang berbicara melalui kita. Jangan izinkan, jangan biarkan kelemahanmu, keterbatasanmu menjadi alasan untuk engkau tidak memuridkan jiwa-jiwa. Mulailah sadari bahwa engkau adalah seorang murid di hadapannya. Milikilah hubungan dengan Roh Kudus. Dan disitulah kau akan lihat bahwa Roh Kudus terlibat dengan aktif, memampukan kita untuk kita menolong mereka, bukan hanya makin tahu tentang Tuhan, tetapi mereka mulai terhubung dengan Tuhan dan hidup sebagai murid Kristus. Saya berdoa supaya pengajaran ini semakin mempertajam, sehingga akhirnya kita semakin efektif dalam memuridkan bangsa-bangsa. Salam pemuridan, dan selamat memuridkan, dan selamat mengalami keterlibatan Roh Kudus dalam langkah-langkah kita saat memuridkan jiwa-jiwa.